Ibu semuanya, saudara-saudara yang ada di rumah, saya ucapkan selamat pagi, selamat berbakti kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Semuanya sehat ya, puji Tuhan. Kita percaya satu kerinduan kita semua bahwa dimanapun kita berada, kita boleh senantiasa mendapatkan kesehatan, keselamatan, perlindungan yang datang dari kepada Tuhan. Amin. Dan saat pagi hari ini, mari kita akan mulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya.
atas kasih-Mu yang luar biasa yang Kau berikan bagi kami. Saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh haleluya berkumpul bersama untuk kami berbakti kepadamu Tuhan. Satu kerinduan kami rindu untuk senantiasa memuji Engkau, kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, memimpin acara ibadah saat pagi hari dari awal hingga selesainya ya Bapa. Kiranya Tuhan sendiri yang mengurapi kami semua, yang menjamah kami Tuhan. Dan kami rindu Tuhan sesuatu yang baru boleh kami rasakan saat pagi hari ini Tuhan. Di saat kami menyembah-Mu, di saat kami memuji Engkau Tuhan, kami rindu Tuhan, kami boleh belajar memberikan yang terbaik buat Engkau. Setiap pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Allahku. Kiranya Engkau memberkati kami semua yang ada saat pagi hari ini di tempat ini maupun di rumah masing-masing yang melakukan ibadah di rumah ya Bapa. Engkau yang mengurapi kami semua, Engkau yang menyatukan kami dalam Roh-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan di saat kami bersama-sama menyatukan hati kami, pikiran kami Tuhan, maka Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Dimanapun kami berada, Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuliakan nama-Mu, memuji Engkau dengan lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saat pagi hari ini kita patut bersyukur pada Tuhan. Oleh karena kasih-Nya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan. Kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan senantiasa menyertai dalam hidup kita. Haleluya. Meskipun dalam keadaan yang sekarang ini kita harus beribadah di rumah, tapi kita percaya Tuhan yang senantiasa menyatukan roh kita, Tuhan yang senantiasa memberkati kita. Dan kita percaya di saat kita mau menyatukan iman kita, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita, menjamah kita semua yang ada. Haleluya. Mari saat pagi hari ini kita akan memuji nama Tuhan dengan lebih lagi, karena Dialah Allah yang menjadi sahabat kita, yang selalu ada di sisi kita, menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Percaya
Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan adalah sahabat kita yang selalu berada di sisi kita. Dia yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Dan saat pagi hari ini kita akan sebentar akan menerima firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk terima firman Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Kita mau fokus untuk menerima firman Tuhan. Kita rindu didikannya daripada Tuhan. Firman Tuhan yang boleh menguatkan kita. Firman Tuhan yang boleh memberikan kita suatu pembelajaran untuk kita hidup lebih dekat pada Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa
Kami bersyukur Tuhan, kalau saat pagi hari ini kami telah menaikkan pujian buat Engkau ya Bapa. Dengan setiap pujian yang kami naikkan Tuhan, boleh menyenangkan hatimu dan berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan menerima sebagian dari firman-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, Kau sucikan hati serta pikiran kami. Layakkan kami untuk terima firman-Mu Tuhan, karena kami percaya firman yang boleh menguatkan kami, firman-Mu yang boleh mendidik kami Tuhan, supaya kami hidup benar di hadapan-Mu. Kami boleh memiliki iman yang setia dan senantiasa taat, dan boleh menjadi pribadi yang semakin hari semakin berkenan kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang telah siap untuk menyampaikan firman-Mu. Kau urapi dengan urapan yang datang dari surga, sehingga setiap firman yang disampaikan hamba-Mu boleh kami mengerti, dan kami percaya hanya Engkau sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu di depan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Pemberitaan firman Tuhan saat pagi hari ini Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati, Tuhan yang beracara ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ampuni dosa kesalahan kami ya Tuhan. Saat pagi hari ini kami siap untuk terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini dapat saya mengucapkan selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masih dalam rangka memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ini tepat minggu ketiga. Kita akan belajar dari pribadi yang kepadanya Tuhan Yesus menampakkan diri. Ayatnya cukup pendek. Kita akan buka di dalam Lukas pasal 24 ayat 34. Lukas pasal 24 ayat yang ke-34. Firman Tuhan berkata begini. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Simon ini adalah nama dari asli, kemudian Yesus memberikan nama kepadanya Kefa atau Kefas, lalu disebut menjadi Petrus. Jadi Simon dengan Petrus itu orangnya sama. Mungkin selama ini yang kita kenal, Petrus ini pribadi yang pertama menggebu-gebu, yang kedua menyangkal 3 kali, menyangkal kenal Yesus 3 kali. Tetapi pada hari ini di peringatan kebangkitan Tuhan Yesus, kita akan mempelajari pribadi Tuhan Yesus yang menampakkan diri secara khusus kepada Simon. Ayatnya sangat pendek. Kalau kepada Maria Magdalena ayatnya panjang, kepada Thomas ayatnya panjang, tetapi kepada Simon Petrus ini ayatnya pendek. Ini bukan berarti Maria Magdalena lebih berarti, bukan. Thomas lebih berkenan, bukan. Petrus kurang berkenan, bukan. Mari kita akan mempelajari 4 hal dari pribadi Petrus. Yang pertama, kalau kita boleh melihat pribadi Petrus, adalah pribadi yang berharap kepada Tuhan. Tentu Bapak Ibu akan bertanya begini, apakah saya tidak berharap kepada Tuhan? Oh, kita berharap kepada Tuhan. Satu-satunya murid Yesus yang waktu itu berharap kepada Tuhan ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, satu-satunya murid Yesus yang berani berkata, Tuhan, katakanlah kepada saya untuk saya datang kepadamu. Karena Petrus melihat,
Yesus berjalan di atas air. Betapa dunia ini tidak bisa membatasi Yesus. Kalau saudara pernah menaruh piring di atas air yang banyak, ketika piring itu bukan piring plastik, piring keramik, apalagi piring dari batu misalnya seperti itu, ketika ditaruh langsung tenggelam. Nah, hari ini kita akan buka Matius pasal yang ke-14. Matius 14 ayat yang ke-29. Kita akan mulai dari 28 lebih dahulu. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Luar biasa. Ternyata yang pernah berjalan di atas air itu bukan cuma Yesus. Petrus ini juga pernah berjalan di atas air. Kalau mengandalkan kekuatan sendiri, Petrus tidak mungkin berjalan di atas air. Tetapi karena Petrus berharap kepada Tuhan, maka Petrus bisa berjalan di atas air. Tentu Bapak Ibu Saudara ingat sejarahnya. Ketika Petrus sudah berjalan di atas air, terus dia mulai tengok kanan kiri. Tidak fokus kepada Yesus, tapi tengok kanan kiri. Akhirnya dia tenggelam. Lalu dia berseru, Tuhan, tolonglah aku. Nah, hari ini pelajaran apa yang dapat kita petik dari sejarah Petrus ini? Tetap berharap kepada Tuhan. Jangan pernah bimbang. Seperti hari ini, mungkin Bapak Ibu Saudara pergi kemana-mana dilarang. Padahal ini sudah saatnya mungkin yang punya anak kecil gitu ya. Wah, ini sudah mulai mikir-mikir mau beli baju baru, mau beli sepatu dan seterusnya. Tetapi kita melihat kondisi yang sedang berlangsung membuat kita menjadi takut. Tidak pernah ada persoalan yang tidak ada jalan keluarnya. Bapak Ibu Saudara boleh tidak keluar rumah. Bapak Ibu Saudara boleh. Belanja online sekarang disediakan banyak. Bukan cuma baju, bukan cuma sepatu, makanan, apa saja. Hari ini kita akan meniru pribadi Petrus, yaitu yang berharap kepada Tuhan, tetapi kita akan belajar terus berharap kepada Dia, percaya bahwa Dia sanggup menolong kita. Mazmur 26 ayat yang pertama. Mazmur 26 ayat yang pertama kita akan membaca. Haleluya. Mazmur pasal yang ke-26 ayat pertama. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Haleluya. Mari pagi hari ini percaya dan tidak ragu-ragu. Kalau firman Tuhan berkata A, kita lakukan tanpa ragu-ragu, supaya kita tetap fokus memandang kepada Tuhan, sehingga Tuhan kesanggupannya yang luar biasa menolong kita tidak menjadi sama dengan dunia ini, tetapi saudara dan saya seperti maunya Kristus, kita jadi seperti yang Dia kehendaki. Puji nama Tuhan. Yang kedua, Petrus ini adalah murid yang pertama kali
berani mengakui ketika ditanya, ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, tanya begini, menurut kata orang siapa aku ini? Ada yang berkata Elia, ada yang berkata ini itu. Tetapi Yesus bertanya kepada para murid, menurut kamu siapakah aku ini? Dari 12 murid itu, Petrus yang berani berkata, engkau adalah Mesias. Markus 8 ayat 29. Markus 8 ayat 29. Haleluya. Firman Tuhan. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Mari, kalau di masa perjanjian lama, di Yesaya 43 ayat 11, kita akan membacanya supaya kita semakin yakin terhadap firman Tuhan. Yesaya 43 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata begini, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ketika Yesus bertanya kepada para murid yang menjawab Petrus, engkau adalah Mesias. Engkau adalah Mesias. Kalau di perjanjian lama Tuhan bilang akulah juru selamat, tidak ada yang lain. Dan sekarang di masa perjanjian baru, ketika Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku? Menurut pendapat kamu siapakah aku? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, juru selamat. Pada saat pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada sedang sesuatu kekhawatiran terjadi, tetapi ingat, kita punya juru selamat. Kita belajar seperti Petrus, engkaulah Mesias. Jadi saudara dan saya punya juru selamat, sang ahli yang menyelamatkan dalam bidang apapun, ekonomi, kesehatan, pekerjaan, masa depan, pendidikan, masa pertumbuhan anak-anak kita, cucu kita, semuanya ada di dalam tangannya Tuhan. Kita baca Roma 10 ayat 9 dan 10. Roma pasal 10 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Pada saat pagi hari ini, mari dengan mulut kita mengaku. Jangan berkata tentang beratnya penderitaan, susahnya kehidupan, beratnya mencari pekerjaan, tetapi katakanlah, Tuhan, engkaulah juru selamatku. Maka anasir-anasir yang dalam dunia ini yang coba mengganggu, menggoyang iman kita, saudara dan saya tetap percaya kepada juru selamat. Anasir-anasir pengganggu tidak berkuasa atas saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, pribadi Petrus yang dapat kita pelajari adalah berkata dengan iman, berkata dengan yakin. Kalau orang zaman sekarang mungkin berkata seperti ini,
pede. Saudara dan saya ingat ketika para murid akan pergi ke Bait Allah, setiap setahun sekali mereka ini harus membayar bea atau pajak masuk Bait Allah. Satu orang membayar 2 dirham. Nah, waktu ketika itu Petrus bersama dengan Yesus datang ke Bait Allah. Coba kita akan baca dalam Matius pasal yang ke-17. Matius pasal 17. Nah, gitu. Matius pasal yang ke-17 ayat 24 sampai ayat 27. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea Bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah, dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Ketika Petrus ditanyai oleh pemungut bea Bait Allah, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Memang membayar. Padahal Petrus ini sebenarnya belum mempunyai sesuatu untuk dibayarkan. Puji nama Tuhan. Ketika saudara dan saya secara fisik belum mempunyai sesuatu, tetapi kalau kita sudah berdoa kepada Tuhan, memintanya dengan yakin supaya Tuhan yang menyatakan diri, bukan untuk kesombongan kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan yang akan mengerjakannya bagi kita. Bayangkan saudara, seorang nelayan itu kalau akan mencari ikan tidak pakai pancing. Jadi kemungkinan besar Petrus ini tidak punya pengalaman memancing. Masa orang memancing di laut? Tetapi Tuhan itu ajaib. Setiap perkataannya yang kita turuti, itu tersedia upah buat saudara dan saya. Tersedia berkat, terbuka kemurahan Tuhan untuk saudara dan saya. Maka ketika Petrus pergi ke danau dan melemparkan pancingnya, tentu saja karena dia nelayan, dia tidak punya umpan. Tetapi Tuhan itu ajaib. Dia berjalan di atas kemustahilan karena dialah sendiri yang melakukan keajaiban. Sehingga ketika Petrus melemparkan pancingnya, ikan pertama yang muncul dia tangkap. Kemudian dibuka mulutnya. Di situ ada 1 koin 4 dirham untuk membayar dia dan membayar Tuhan Yesus menjadi bea masuk Bait Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan pernah ragu-ragu. Katakan dengan iman, "Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Engkau punya rencana yang indah." Kita buka dalam Mazmur 72. Mazmur 72 ayat yang ke-18. "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri." Puji Tuhan.
Bapak Ibu, apa yang sedang menjadi permasalahan buat saudara? Katakan dengan iman, jadilah kehendakmu Tuhan. Engkaulah yang memiliki mukjizat dan Engkau yang mengadakan tanda-tanda ajaib. Sehingga tidak ada alasan buat kita merasa demikian tertekan dengan kondisi saat ini, merasa tertekan dengan kondisi perekonomian, merasa tertekan dengan kondisi kesehatan, merasa tertekan dengan kondisi keluarga kita. Jangan tertekan. Dia adalah penolong yang menyatakan keajaiban. Puji nama Tuhan. Dan bagian yang keempat, kita contoh dari kehidupan Petrus adalah segera mendekat kepada Tuhan. Kita buka kembali Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Maksudnya tidak berpakaian itu kalau namanya nelayan, karena Yesus ini bangkit dan mereka sedang nunggu-nunggu, kok Tuhan tidak menampakkan diri lagi ya. Akhirnya Petrus yang punya inisiatif, saya mau pergi ke danau, mau menangkap ikan. Teman-temannya ikut semuanya. Dan puji nama Tuhan, ketika Yesus mengadakan keajaiban setelah dia bangkit dari antara orang mati itu, dia sedang menunggu para murid di pantai. Tuhan melihat mereka lelah sepanjang malam, tidak mendapat seekor pun. Dan ketika Yesus sudah menunggu, menyiapkan makanan untuk mereka, haleluya, murid yang dikasih Tuhan adalah Yohanes berkata, "Oh, itu Tuhan." Lalu Petrus yang bertelanjang dada langsung mengenakan pakaiannya, dan Petrus langsung terjun, padahal jarak dari tempat dia sampai Yesus ada di pantai itu adalah sekitar 90 meter. Bapak Ibu Saudara, kalau renangnya di kolam renang mungkin tidak masalah, tapi renangnya di laut. Karena renangnya di laut perlu kekuatan ekstra. Puji Tuhan, Petrus yang tahu bahwa itu adalah Tuhan, langsung Petrus mendekat dengan segala kekuatannya. Petrus mendekati Tuhan Yesus. Hari ini mungkin kita sudah sekian minggu, 1 bulan lebih, kita sudah berada ibadah rumah. Saudara dan saya mungkin ada yang pekerjaannya sekarang dipending, dirumahkan, istilah lembutnya atau istilah halusnya itu dirumahkan. Mari tetap mendekat kepada Tuhan, pakai pakaian yang pantas. Meskipun ibadahnya ibadah rumah, jangan pakai daster, jangan pakai baju tidur. Kita sedang menghadap kepada Allah, penguasa tertinggi di surga dan bumi ini. Kita tetap rapi, bersekutu bersama dengan saudara-saudara yang dalam rumah saudara semuanya. Mari kita lihat sebagai ayat terakhir, Yakobus 4 ayat ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ketika kita mendekat kepada Allah, pastikan pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan yang sudah disucikan. Jangan coba-coba melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Dan yang berikutnya, hati kita harus satu. Jangan tengok kanan kiri berharap kepada sesuatu yang tidak tentu, tetapi kita hanya berharap kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Di depan Bapak Ibu Saudara sudah tersedia perjamuan
suci. Mari hari ini sebelum kita akan mengambilnya, haleluya, Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan perjamuan suci adalah ketika kita mengingat pengorbanan Yesus. Dia yang sudah mati di kayu salib, bilurnya sembuhkan saudara dan saya, dan darahnya yang tercurah di kayu salib, darah itu menyucikan dosa saudara dan saya. Untuk itu kita jangan mengingat-ingat lagi dosa masa lalu, tapi ingat, Tuhan, Engkau sudah sembuhkan saya, Engkau sudah ampuni saya, dan saya melakukan sekarang seperti yang Tuhan mau. Puji nama Tuhan. Dipersilahkan untuk saudara-saudara akan mengambil perjamuan suci itu lebih dahulu. Pegang roti di tangan kanan, angkat jauh di atas kepala kita. Dengar pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, tubuhmu yang dihancurkan karena dosa kami. Ketika kami menerima perjamuan suci ini Tuhan, tubuh kami sudah menyatu dengan tubuhmu. Kami ada di dalam Engkau, sehingga tidak ada permasalahan tentang tubuh kami yang tidak ada penyelesaiannya. Semuanya ada penyelesaiannya karena Engkau sudah menyelesaikannya. Puji nama Tuhan. Kita akan pegang cawan. Silakan dibuka lebih dahulu. Kita akan pegang cawan jauh di atas kepala kita. Demikianlah juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Darahnya telah menyucikan kita. Perjanjian baru dimeteraikan oleh darah Yesus. Ketika kita memohon sesuatu kepada Tuhan Yesus, biarlah kita ingat dosa kita sudah diampuni. Yesus sudah menyatakan perjanjiannya untuk saudara dan saya, sehingga kita boleh memintanya kepada Tuhan. Mari kita akan nyanyikan satu pujian, cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Terpujilah namamu Allah ajaib. Terpujilah namamu Allah luar biasa. Engkau haleluya harapan kami. Engkau juru selamat kami. Engkau penolong kami. Engkau yang berkuasa atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Terima kasih ya Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Cintanya dan kasih
kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Terima kasih Tuhanku. Kami telah menerima perjamuan suci ya Tuhan. Kehidupan kami bukan lagi menjadi alat kejahatan, tetapi menjadi alat kebenaran untuk menjadi kesaksian tentang Engkau yang mengasihi seluruh dunia. Terima kasih Tuhan. Dan perjanjian-Mu adalah menjadi milik kami. Ketika kami ada di dalam Engkau, perjanjian-Mu ya dan amin terjadi atas seluruh kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan tinggalkan tempat ini Tuhan, untuk kembali ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kami ya Tuhan. Mari Bapa, Roh Kudus-Mu terus membimbing sehingga kami senantiasa dituntun untuk masuk dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu di dalam rumah masing-masing yang mengikuti ibadah rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati seluruh umat-Mu dengan berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani. Engkau memberkati pekerjaan mereka. Berikan seluruh tubuh mereka disehatkan, supaya apapun yang mereka lakukan sesuai dengan bidang tugasnya. Tuhan yang turun tangan memberkati. Kami berdoa untuk para medis yang berada di garis depan, yang saat-saat ini sedang berada di rumah sakit menghadapi pasien dengan berbagai penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bilur-Mu Tuhan menyembuhkan mereka. Para pasien sudah disembuhkan, dan haleluya, petugas medis Engkau jagai dengan kekuatan yang daripada-Mu, sebab Engkau adalah pemilik mujizat. Engkau melakukan mujizat seorang diri. Setiap petugas medis, oh haleluya, Engkau bungkus dalam kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang berada di luar kota, mereka yang rindu kepada saudara-saudara mereka yang berada di kampung. Tuhan, berikan kepada mereka suatu ketenangan batin, penghiburan yang daripada-Mu, untuk mereka tetap tenang berada di rumah mereka, mereka tetap tenang berada di kos mereka masing-masing. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk pemerintah negeri ini, bahkan pemerintah di seluruh dunia. Tuhan berkati dengan hikmat daripada-Mu Tuhan, supaya pemerintah boleh memperhatikan rakyat yang perlu ditolong. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk para pemimpin gereja di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, kami memiliki pemimpin yang selalu berdoa bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan ganda Engkau berikan kepada pemimpin gereja, untuk mereka setiap kali mempersembahkan doa untuk keselamatan seluruh umat-Mu, bahkan seluruh dunia ini. Tuhan, Engkau sedang haleluya mengadakan suatu proses supaya orang berbalik kembali kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan. Berikan malaikat-Mu mengawal kami dari tempat ini sampai di rumah masing-masing dengan selamat. Nama Tuhan yang kami puji dan nama Tuhan yang kami permuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sekarang Bapak Ibu Saudara, mari kita akan pulang bersama-sama dengan berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam putranya yang tunggal, dan bimbingan Roh Kudus menuntun kita dari sekarang sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali, yaitu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.